Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belnia Citra Dewi, NIM 6419400, kelas 64 4B25, Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan membahas tentang budget biaya administrasi dan budget biaya penjualan. Pertama, saya akan membahas tentang budget biaya administrasi. Budget biaya administrasi adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di lingkungan kantor administrasi perusahaan, serta biaya-biaya lain yang sifatnya untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi seluruh jenis rencana biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu biaya administrasi tersebut dibebankan yang dikaitkan dengan di departemen mana biaya tersebut terjadi. Hal ini menggambarkan bahwa jika perusahaan membagi kantor administrasi menjadi beberapa bagian, maka rencana tentang biaya administrasi dan masing-masing bagian tersebut juga harus diperinci dan dipisahkan secara jelas. Selanjutnya, kegunaan budget biaya administrasi secara umum. Budget biaya administrasi memiliki 3 kegunaan pokok. 1. Sebagai pedoman kerja, 2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja, 3. Alat pengawasan kerja. Secara khusus, budget biaya administrasi berguna sebagai dasar penyusunan budget kas. Selanjutnya, fungsi budget biaya administrasi. Anggaran memberikan dasar bagi perencanaan lanjutan perusahaan. Anggaran biaya administrasi pun memberikan kontribusi bagi perencanaan strategis dan keseluruhan rencana dalam perusahaan. Dalam hal ini, anggaran biaya administrasi berfungsi sebagai 1. Pedoman kerja, budgeting atau anggaran akan membantu manajemen untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan semula, yakni tujuan jangka panjang. Dengan begitu, target perusahaan akan tetap tercapai dengan baik karena setiap anggota tidak memiliki tujuan sendiri-sendiri. Kedua, koordinasi kerja. Karena memiliki tujuan yang sama, setiap karyawan dengan mudah berkoordinasi dengan baik dan mampu bekerja sama sebagai tim untuk mencapai tujuan tersebut. Saling menunjang satu sama lain dan bekerja sama adalah kunci keberhasilan sebuah perusahaan dan tidak diragukan lagi akan dicapai oleh perusahaan bila menerapkan budgeting atau anggaran dalam proses bisnis mereka. Ketiga, evaluasi dan pengawasan kerja anggaran. Mampu membatasi dan memberikan pengarahan terhadap setiap elemen dalam perusahaan agar terus berjalan sesuai dengan tujuan. Hal ini juga sekaligus membantu untuk mengevaluasi kinerja setiap elemen tersebut. 4. Dasar penyusunan budget kas. Tidak diragukan lagi bahwa anggaran biaya administrasi termasuk salah satu komponen utama penyusunan anggaran kas perusahaan. Selanjutnya, tujuan budget biaya administrasi anggaran. Anggaran biaya administrasi sebagai aspek penting dalam perusahaan memiliki tujuan utama sebagai berikut. 1. Untuk menghindari kerancuan dan memberikan arahan terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Ketiga, untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka. 4. Memaksimalkan sumber daya. Kelima, untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tindakan koreksi. Komponen anggaran biaya administrasi. 1. Gaji pegawai administrasi. Kedua, biaya alat tulis kantor. Ketiga, depresiasi bangunan kantor. Keempat, depresiasi inventaris kantor. Kelima, biaya sarana komunikasi. Keenam, biaya listrik dan air kantor. Ketujuh, gaji pimpinan perusahaan. Penggunaan anggaran biaya administrasi. 1. Bagian perlengkapan. Divisi bagian ini sangat memerlukan anggaran biaya administrasi untuk mengontrol kebutuhan dan penggunaan peralatan serta perlengkapan kantor. Hal ini ditunjukkan untuk mengefisiensikan biaya kebutuhan kantor. Kedua, bagian personalia. Divisi bagian ini sangat memerlukan anggaran biaya administrasi untuk mengontrol biaya yang dibutuhkan
untuk tenaga kerja tidak langsung, serta mengoptimalkan kinerja karyawan tersebut. Ketiga, bagian rumah tangga. Divisi bagian ini sangat memerlukan anggaran biaya administrasi untuk mengontrol kebutuhan dan penggunaan peralatan serta perlengkapan perawatan bangunan kantor. Hal ini ditunjukkan untuk mengefisiensikan biaya kebutuhan kantor. Keempat, biaya keuangan. Divisi bagian ini sangat memerlukan anggaran biaya administrasi untuk penyusunan anggaran kas serta membuat laporan anggaran belanja perusahaan dan laporan keuangan lainnya. Data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget biaya administrasi. Pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khususnya tentang kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan dijual dari waktu ke waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan karena kegiatan penjualan termasuk salah satu kegiatan yang dicatat dan diadministrasikan oleh bagian umum administrasi perusahaan. Kedua, rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jumlah kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Standar-standar biaya semacam ini sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengendalikan efisiensi kerja para karyawan atau controlling. Standar biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi ini dihimpun menjadi satu dalam suatu anggaran variabel atau variabel budget bersama-sama dengan standar-standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pabrik tidak langsung. Keempat, sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan, khususnya upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan di bagian administrasi umum. Kelima, metode depresiasi yang dipakai perusahaan, khususnya depresiasi terhadap aktivitas tetap pada bagian administrasi umum. Keenam, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan untuk membagi distribusi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan biaya bersama atau joint cost ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan tempat di mana biaya itu terdapat atau terjadi. Bentuk budget biaya administrasi. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, maka budget biaya administrasi tidak ada standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan, tetapi harus cukup sistematis dan terperinci. Selanjutnya, saya akan membahas tentang budget biaya penjualan. Budget biaya penjualan adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di dalam lingkungan bagian penjualan, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kegiatan penjualan yang di dalamnya meliputi tentang biaya rencana penjualan dan waktu biaya penjualan tersebut terjadi dan dibebankan. Anggaran biaya penjualan merupakan anggaran yang merencanakan secara rinci biaya-biaya penjualan yang akan dikeluarkan pada satu periode ya. Biaya penjualan distribusi adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka mencapaikan barang kepada konsumen. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui jika perusahaan membagi bagian penjualan menjadi beberapa bagian departemen, maka rencana tentang biaya penjualan dari masing-masing bagian tersebut juga harus dirinci dan dipisahkan secara jelas. Beberapa bagian departemen yang biasa digunakan perusahaan antara lain: 1. Bagian promosi, kedua bagian transaksi, ketiga bagian ekspedisi, keempat bagian purna jual, kelima bagian pengembangan dan penelitian pasar, pendekatan, penentuan anggaran biaya penjualan untuk menentukan beberapa besarnya anggaran biaya penjualan pada suatu periode dapat digunakan beberapa pendekatan. Pertama, persentase tertentu dapat penjualan. Dalam pendekatan ini, besarnya biaya penjualan ditentukan berdasarkan persentase tersebut dari total penjualan. Penentuan besarnya persentase tersebut sangat tergantung pada keputusan manajemen, kas yang tersedia, dan biaya penjualan pada periode sebelumnya. Kedua, jumlah tertentu untuk setiap unit penjualan. Dalam pendekatan ini, setiap produk dibebani sejumlah tertentu yang jumlahnya tidak sama untuk produk yang berbeda. Ketiga, berdasarkan keuntungan periode
sebelumnya, besar anggaran biaya penjualan periodenya tergantung pada keuntungan yang diperoleh pada periode sebelumnya. Keempat, berdasarkan return on investment (ROI) adalah suatu tingkat pengembalian investasi, yakni berapa besar keuntungan yang diperoleh dari penanaman investasi. Bila ROI periode sebelumnya lebih besar, maka biaya penjualan yang dianggarkan relatif besar. Kelima, berdasarkan tingkat persaingan. Bila persaingan usaha dirasa relatif ketat, maka biaya penjualan pada periode akan dianggarkan lebih besar. Selanjutnya, kegunaan budget biaya penjualan. Secara umum, budget biaya penjualan memiliki 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, budget biaya pemasaran berguna sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena sebagian dari biaya pemasaran memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Data dan informasi untuk menyusun budget biaya pemasaran. Pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Kedua, berbagai standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Ketiga, sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai perusahaan. Keempat, metode depresiasi yang dipakai perusahaan, khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Kelima, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan, bentuk budget biaya penjualan sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain. Maka budget biaya penjualan tidak ada standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.